Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak hari ini? Yang solih dan solihat semuanya sehat? Alhamdulillah. Kakak berjumpa lagi dengan Ustazah Dewi. Kali ini kita akan belajar tentang siklus hidrologi. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah dan sholawat bersama-sama supaya ilmu kita menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke kakak, kita kepoin bersama. Ya, baik kakak. Kali ini kita akan belajar tentang siklus hidrologi atau siklus air. Oke, kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan siklus hidrologi itu. Apa yang dimaksud dengan siklus hidrologi atau siklus air? Ya, kalian ada yang tahu? Ya, benar. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air yang tidak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi melalui proses evaporasi yaitu penguapan, kemudian transpirasi yaitu penguapan melalui tumbuh-tumbuhan, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan di awan, kemudian turun hujan yaitu presipitasi, dan kemudian air hujan itu ada yang masuk ke dalam tanah yaitu infiltrasi, dan sebagiannya menjadi runoff atau air limpasan yang berjalan di permukaan bumi. Ya, oke. Kita bahas lebih dalam tentang siklus hidrologi ini, oke? Nah, macam-macam siklus hidrologi itu yang pertama itu adalah siklus hidrologi pendek. Ya, bagaimana siklus hidrologi pendek? Siklus pendek dimulai dari air laut yang menguap atau mengalami evaporasi menjadi gas yang disebabkan oleh panas matahari. Kemudian gas tersebut membentuk awan ya, dan mengalami kondensasi atau pengembunan. Nah, untuk siklus pendek ini akan berakhir dengan terjadinya hujan atau presipitasi ke atas permukaan laut lagi. Jadi tidak ada pergerakan awan menuju daratan. Nah, yang berikutnya adalah siklus sedang. Siklus hidrologi yang sedang. Nah, di sini terjadi ketika air laut menguap atau evaporasi menjadi gas yang disebabkan oleh panas matahari ya. Selanjutnya uap tersebut membentuk awan dan mengalami proses adveksi, yaitu proses pergerakan awan yang tertiup oleh angin menuju ke atas daratan ya. Selanjutnya dari awan tersebut akhirnya mengalami kondensasi atau pengembunan, kemudian turun hujan ke permukaan daratan atau presipitasi, di mana air ini nantinya mengalir ke laut. Ya, kemudian berikutnya ada siklus panjang. Nah, siklus hidrologi panjang ini diawali dengan juga proses penguapan air juga, yaitu menjadi gas atau evaporasi penguapan air laut menjadi gas yang disebabkan oleh matahari. Nah, kemudian setelah terjadi penguapan atau evaporasi ini, selanjutnya awan tersebut akan bergerak ke daratan karena tiupan angin. Nah, selanjutnya ditiup angin jauh ke daratan, kemudian karena suhu yang sangat dingin, uap tersebut tidak terjadi kondensasi yang mengembun menjadi air, tapi terjadi atau mengalami proses sublimasi atau mengkristal. Jadi uap air tersebut langsung mengkristal, tidak lagi mengalami pencairan ya. Jadi tidak terjadi pengembunan, tapi langsung mengkristal. Nah, dari proses tersebut kemudian terbentuk awan yang di dalamnya ada kristal-kristal es. Nah, proses
Selanjutnya adalah kemudian awan yang mengandung es tadi ya mengalami presipitasi dan awan tersebut akan turun sebagai salju. Jadi salju itu adalah terbentuk dari proses kristalisasi dari uap air langsung menjadi es. Maka terjadilah hujan salju. Ya, untuk selanjutnya salju tersebut menjadi gletser karena akumulasi yang pada akhirnya gletser itu nanti akan mencair dan menjadi aliran sungai yang akan mengalir kembali ke laut. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Jadi siklus pendek itu dari laut menguap menjadi awan, jatuh lagi sebagai hujan di atas permukaan laut. Sedangkan yang siklus sedang dari menguap dari laut, dari air-air permukaan kemudian berkumpul menjadi awan, awan tertiup angin menuju daratan atau proses adveksi, kemudian di daratan menjadi turunlah hujan. Nah, sedangkan yang siklus panjang pergerakan awan ini lebih jauh lagi ya dan lebih tinggi sehingga suhu akan semakin dingin dan di sana maka terjadi perubahan uap air menjadi salju dan salju itu akan turun hujan salju sebagai salju. Nah, itu adalah siklus yang panjang. Nah, paham ya kakak-kakak tentang perbedaan antara siklus hidrologi yang pendek, yang sedang, dan yang panjang. Oke? Berikutnya, nah ini adalah gambaran dari proses daur air tersebut ya. Nah, ini ada evaporasi dari permukaan air laut mengalami penguapan, terbentuk awan. Nah, awan yang di atas laut ini bila kemudian menjadi hujan kembali ke laut, ini menjadi siklus pendek. Sedangkan yang tertiup angin mengalami adveksi menuju daratan. Nah, ini yang pertama, ini kemudian mengalami kondensasi atau pengembunan dan dia akan turun sebagai air hujan di atas daratan. Ketika dia bergerak lebih jauh lagi ya, lebih jauh dan lebih dingin, maka terjadi sublimasi pada awan tersebut ya, tanpa mengalami kondensasi, langsung menjadi kristal salju dan jatuh sebagai hujan salju. Jadi proses presipitasinya adalah hujan salju. Untuk proses yang daur panjang, yang daur sedang, proses presipitasinya atau hujan sebagai hujan air ya. Nah, ini adalah runoff, adalah aliran air yang di atas permukaan tanah dan sebagian lagi akan mengalami infiltrasi, yaitu air hujan tadi masuk meresap ke dalam tanah menjadi air tanah ya. Ini adalah gambarannya. Oke? Tidak sulit bukan? Nah, untuk keterangannya di sini ya ada evaporasi, yaitu penguapan air-air permukaan ya dari air laut, dari air danau, waduk, sungai maupun rawa oleh sinar matahari ya. Sedangkan transpirasi itu adalah penguapan yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan. Bisa juga dikatakan sebagai evapotranspirasi. Jadi penguapan yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan disebut transpirasi. Sedangkan kondensasi itu adalah pengembunan uap air yang terjadi di awan. Adapun presipitasi adalah hujan ya, sama dengan hujan. Setelah awan jenuh dengan titik-titik air tadi, maka terjadilah hujan. Nah, presipitasi ini bisa berbentuk hujan air maupun hujan salju. Oke? Nah, untuk yang kelima adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah proses masuknya sebagian air hujan tadi masuk terserap ke dalam tanah ya oleh gaya gravitasi bumi ya.
ke bawah. Kemudian runoff adalah limpasan air hujan yang tidak masuk ke dalam tanah, dia mengalir di permukaan tanah, masuk ke sungai dan mengalir kembali ke danau, ke waduk atau ke laut. Itu adalah runoff. Oke, sudah paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini gambaran lain dari proses siklus hidrologi. Ini ada siklus yang pendek ya, ini rain, hujan di atas lautan. Kemudian ada siklus yang sedang, ini rain di atas daratan. Kemudian adveksi lagi, dan di sini terjadi sublimasi ya, terjadi hujan salju. Oke. Nah, ini juga gambar yang lain. Kalian nanti bisa mencari, boleh mencari gambar-gambar di Google tentang proses hidrologi yang dalam bentuk bermacam-macam agar kalian terbiasa dengan gambar-gambarnya ya. Oke. Nah, sekarang kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air ya. Yang pertama adalah penebangan hutan. Nah, penebangan hutan ini akan menyebabkan terjadi berkurangnya penyerapan CO2. Nah, karena terjadi kurangnya penyerapan CO2, CO2 ini dia juga memiliki fungsi untuk menyerap panas. Dia bisa menyerap panas sehingga CO2 ini sifatnya panas, sehingga menyebabkan global warming atau pemanasan global. Bila CO2 terlalu banyak di permukaan bumi, ini akan menyebabkan pemanasan global karena dia akan menyerap panas, sehingga mempercepat proses evaporasi. Tetapi karena bumi terlalu panas, evaporasi cepat, proses kondensasi atau pengembunannya akan lambat, sehingga akan lama menghambat terjadinya hujan. Nah, ini yang akan mempengaruhi siklus air tersebut, sehingga proses musim kemarau yang sangat panjang mungkin bisa jadi disebabkan oleh ini. Makanya mari kita rawat hutan kita, jangan terlalu banyak ditebang. Kemudian kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini menyebabkan berkurangnya tumbuhan, sehingga mengurangi kemampuan mengikat air tanah, karena salah satu fungsi dari akar tumbuh-tumbuhan adalah mengikat air tanah. Bila terjadi berkurangnya tetumbuhan atau pepohonan karena efek kebakaran hutan, ini juga penebangan hutan, kebakaran hutan ini juga akan mengurangi kemampuan tanah untuk mengikat air ya. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan ya, baik itu pengaspalan jalan, penyemenan ya, ini akan menghambat proses infiltrasi ya. Ketika terjadi hujan atau presipitasi, maka proses infiltrasi air ke dalam tanah akan terhambat. Karena apa? Karena permukaan tanah banyak ditutup oleh jalan atau disemen, maka sebaiknya memakai semacam paving. Kalau paving itu lebih ramah ya. Paving lebih ramah karena dia ada sela-selanya yang bisa menyerapkan air turun ke dalam tanah, membantu proses infiltrasi. Jadi kalau semen tertutup rapat itu akan menyebabkan menghambat proses infiltrasi. Kemudian pembuatan saluran irigasi. Nah, pembuatan saluran irigasi ini akan mengakibatkan berkurangnya laju runoff ya, karena kan dicabang-cabangkan tuh ya dari sungai, kemudian dialirkan ke sawah-sawah, sehingga aliran sungai atau runoff itu akan berkurang lajunya gitu ya, dan ini akan meningkatkan laju infiltrasi. Alhamdulillah ya, jadi semakin banyak saluran ini akan meningkatkan infiltrasi dan runoff akan berkurang ya, lajunya akan berkurang. Kemudian pencemaran udara. Nah, ini juga ada hubungannya dengan meningkatnya gas CO2. Tadi sudah saya sebutkan bahwa CO2 ini menyerap panas sehingga akan menyebabkan pemanasan global atau global warming.
Kemudian pencemaran air. Nah, pencemaran air ini umumnya akan membentuk lapisan minyak di atas air. Nah, pada permukaan air atau perairan terbuka yang kemudian terlapisi oleh minyak karena pencemaran yang parah, ini akan menghambat proses evaporasi. Nah, seperti kalian tahu bahwa minyak itu akan karena berat jenisnya itu lebih ringan daripada air, maka minyak akan ada di atas. Dia akan berada di atas permukaan air, menutupi permukaan air. Nah, ini yang kemudian menyebabkan menghambat proses evaporasi dari air yang berada di bawah lapisan minyak tersebut. Nah, ini juga akan mempengaruhi kegiatan manusia, ya, mempengaruhi siklus air secara umum kegiatan manusia. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai belajar tentang siklus hidrologi atau siklus air. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya. Allah ternyata menciptakan siklus air itu sangat berguna bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Ya, Masya Allah, manusia, hewan, tetumbuhan, dengan adanya siklus air itu, maka kehidupan akan terus berlanjut. Ya, tetumbuhan bisa tumbuh, kemudian hewan-hewan pemakan tumbuhan akan bisa memakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh tadi, dan kita pun akan menikmati juga hasil dari tetumbuhan tadi, dari buah-buahan yang enak-enak yang diciptakan oleh Allah. Masya Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.